warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kita terdiri dari 3 anggota. Yang pertama Dini Fikriyatul Mukarramah, yang kedua Nia Septiana Rahayu, dan yang ketiga saya sendiri yaitu Ahmad Arif Badruzzaman. Di sini di kelompok 3 kami akan menjelaskan tentang kerangka kerja sistem manajemen kinerja. Apa sih tujuan dari kerangka kerja sistem manajemen kinerja itu? Tujuan adalah untuk menentukan kerangka kerja dari sistem yang akan kita bangun ke depannya. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, kita harus menyusun kerangka kerja terlebih dahulu. Selanjutnya, penyebab kegagalan implementasi sistem manajemen kinerja. Ada 2 penyebabnya. Yang pertama adalah perbedaan lingkungan perusahaan dengan kerangka kerja standar. Maksudnya ini adalah adanya perbedaan di lingkungan internal perusahaan dengan kerangka kerja standar yang telah ditetapkan. Kemudian adanya resistensi dari dalam perusahaan. Di sini resistensi ini biasanya dikarenakan mereka sudah memiliki sistem pengukuran kinerja yang seringkali belum terintegrasi, dan mereka ingin sistem yang mereka terapkan saat ini dapat diintegrasikan ke dalam rancangan sistem manajemen kinerja yang baru. Kemudian ada 7 langkah pengembangan sistem manajemen kinerja. Yang pertama, penyelarasan SMK. SMK di sini adalah sistem manajemen kinerja dengan strategi perubahan lain. Program yang pertama adalah program SMK saat ini. Yang kedua, penjelasan pentingnya SMK. Ketiga, skenario kemungkinan perkembangan SMK. Yang terakhir, fleksibilitas rancangan SMK terhadap kemajuan zaman. Jadi, tujuan dari yang pertama ini adalah untuk menetapkan sasaran dari pengembangan sistem manajemen kinerja dalam kerangka peningkatan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Lalu untuk yang poin kedua, penjelasan tujuan dan manfaat SMK baru. Yang pertama, kemitraan. Yang kedua, SMK membantu perubahan. Yang ketiga, penetapan tujuan 2-3 tahun ke depan. Selanjutnya, pengarahan program perancangan SMK. Dan identifikasi karyawan kunci serta langkah ikutan, tindak lanjut, aturan main, jangka waktu, serta konsekuensi. Dan yang dimaksudkan di sini adalah tujuannya untuk mempersiapkan orang-orang yang akan terlibat dalam perubahan pada saat sistem manajemen kinerja yang telah dirancang tersebut akan diterapkan. Yang kemudian untuk poin ketiga, penetapan kesepakatan dalam pengembangan dan pemanfaatan SMK. Yang pertama, pembentukan forum konsultatif, kemudian penetapan titik mula, penyusunan rencana kerja dan publikasi, persetujuan kerangka kerja, pemfokusan pelaksanaan target dan sumber daya, yang terakhir penggunaan forum konsultatif sebagai monitoring atau fasilitator. Jadi untuk yang ketiga ini mempunyai tujuan mengintegrasikan semua level organisasi mulai dari kelompok kerja, departemen, divisi, dan organisasi keseluruhan. Untuk yang keempat, identifikasi faktor keberhasilan yang kritis. Yang pertama, konsultasi rencana strategis. Yang kedua, pengkajian. Yang ketiga, finalisasi. Yang keempat, pengkomunikasian. Dan yang terakhir, penggunaan SMK dalam seluruh bagian perusahaan. Jadi, memilih faktor keberhasilan yang kritis adalah usaha mengidentifikasi isu-isu yang menentukan kesehatan dan vitalitas suatu perusahaan. Faktor keberhasilan kunci yang dapat menjadi ukuran keberhasilan perusahaan haruslah yang berada dalam lingkup visi perusahaan, misi perusahaan, nilai-nilai perusahaan, dan rencana strategis yang telah ditetapkan. Kemudian yang kelima maksud saya. Yang kelima adalah pembentukan tim yang ditugasi memilih SMK. Jadi di sini terterapkan mana saja yang telah ditugasi, yaitu pembuatnya identifikasi proses SMK berkembang, memberikan spirit, tidak kehilangan arah, serta pengintegrasian SMK. Yang keenam,
adalah pengembangan kerangka display. Dibagi lagi poin-poinnya. Pertama adalah pelatihan individu, kemudian promosi penggunaan SMK, penyediaan grafik yang konsisten, presentasi grafik yang bervariasi, pemberian dukungan serta pengkajian ulang. Ini adalah nilai sistem manajemen kinerja akan semakin lengkap jika digunakan secara konsisten dalam membantu meningkatkan kinerja individu maupun perusahaan. Dan yang terakhir itu adalah validasi pemanfaatan SMK. Yang pertama adalah perpanjangan penggunaan SMK, konsultasi dengan stakeholder, dan standarisasi SMK. Nah, untuk poin yang ketujuh ini, tujuan utamanya adalah untuk mengintegrasikan sistem manajemen kinerja dengan inisiatif perbaikan organisasi yang lebih luas, yang menyangkut perencanaan strategis, daya tawar perusahaan, kaji banding, dan strategi perubahan lingkungan kerja tersebut. Itu dari 7 langkah pengembangan sistem manajemen kinerja. Kerangka kerja sistem manajemen kinerja sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah variabel kinerja, keterkaitan, dan kaji banding atau benchmark. Nah, untuk bab ini kita fokus ke variabel kinerjanya. Untuk keterkaitan dan kaji banding bisa dibahas untuk bab selanjutnya. Jadi ini sebuah kerangka kerja dari sistem manajemen kinerja. Untuk selanjutnya itu ada BSC, itu adalah the balance scorecard. Ini adalah salah satu kerangka kerja paling populer di dunia yang atau paling sering digunakan di dunia. Kemudian BSC ini mempunyai filosofi yaitu all size dan unisex. Maksudnya adalah BSC hanya menyediakan kerangka yang terdiri dari 4 perspektif, yaitu finansial, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, BSC sendiri dikembangkan oleh Dr. Robert Kaplan dan David Norton pada awal tahun 1990. Nah, mereka ini telah menjadi pembina di asosiasi tersebut. Selanjutnya, keunggulan dari BSC. Poin pertama, strategi manajemen yang tradisional. Kinerja organisasi, keuangan, dan hal-hal tangible. Poin kedua, BSC merupakan sistem manajemen strategi kontemporer yang terdiri dari 4 perspektif yang saya sebutkan tadi, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Terakhir, keunggulan pendekatan BSC mampu menghasilkan rencana strategis yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, komprehensif. Yang kedua, koheren. Ketiga, seimbang. Dan yang keempat, terukur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pemilihan variabel kinerja. Variabel kinerja dikelompokkan menjadi 3 aspek, yaitu yang pertama, berdasarkan tipe variabel kinerja yang dibagi menjadi 2, yaitu variabel kuantitatif dan variabel kualitatif. Yang kedua, berdasarkan keseimbangan variabel dibagi menjadi 3, yaitu variabel masa lalu, saat ini, dan masa depan. Dan yang ketiga, berdasarkan level penentuan dan fungsi dibagi menjadi 2, yaitu variabel strategik dan variabel operasional. Kita lanjutkan berdasarkan tipe variabel, yaitu variabel kuantitatif dan variabel kualitatif. Variabel kuantitatif adalah variabel yang objektif, hemat waktu, dan tidak menimbulkan interpretasi ganda. Variabel tersebut tidak bermakna, yaitu hanya menunjukkan evidence, dan tidak menunjuk cara variabel memperbaiki kinerja secara keseluruhan. Contohnya, jumlah peserta pelatihan yang hadir, jumlah laporan yang dikumpulkan, jumlah proses yang diperbaiki, dan sebagainya. Yang kedua, kualitatif, yaitu mengukur aspek yang tidak cukup hanya dinilai berdasarkan angka. Biasanya diberikan skor pada setiap kriteria. Yang semakin tinggi skor atau rating, maka pengukuran akan lebih rinci dan spesifik. Contohnya, setiap variabel akan diukur dengan angka 1 hingga 4 yang menunjukkan bahwa 1 itu terbaik dan 4 terburuk.
Lalu ada lagi cara lain menggunakan cara Malcolm Baldrige, yaitu total skor 1000. Itu dimaksudkan semua variabel yang mendapatkan nilai di total harus mendapatkan total nilai 1000. Next, kita beralih ke pemilihan variabel kinerja berdasarkan keseimbangan variabel, yaitu variabel kinerja masa lalu, saat ini, dan masa depan. Yang pertama, kinerja masa lalu. Data hasil yang telah terjadi atau lagging matrix, atau bisa disebut juga ukuran yang telah lewat. Yang kedua, yaitu kinerja saat ini. Kinerja saat ini memperlihatkan kinerja dalam waktu yang pendek, yang saat ini sedang terjadi, sehingga dapat diperbaiki kinerjanya jika didapati penyimpangan dari target yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, kinerja masa depan, yaitu indikator yang memandu kinerja masa lalu dan masa kini agar kinerja masa depan bisa lebih baik. Pengujiannya biasanya mengkaji indikator masa depan dengan indikator masa lalu dan masa kini. Yang terakhir yaitu pemilihan variabel kinerja berdasarkan level penentuan dan fungsi, yaitu variabel strategik dan operasional. Perbandingan keduanya dapat dilihat pada tabel di samping saya. Yang pertama, variabel strategik biasanya terkait dengan visi. Diturunkan dari faktor kunci keberhasilan. Terbatas 2-4 variabel. Dia cenderung berubah dalam periode waktu tertentu dan cenderung disatukan dalam bentuk indeks yang terdiri dari variabel-variabel individu. Kinerjanya dikaji oleh eksekutif yang lebih tinggi dan fokus pada 1 atau 2 aspek kinerja perusahaan. Sedangkan variabel operasional terkait dengan misi dan nilai-nilai perusahaan, diturunkan dari tujuan bisnis yang fundamental, yang mungkin terdiri dari 12 atau lebih variabel dan cenderung tetap. Kombinasi dari indeks dan ukurannya tunggal, kinerjanya dikaji oleh eksekutif dan manajer yang lebih luas, serta fokus pada hampir semua aspek kinerja perusahaan. Dalam menentukan variabel kinerja, perlu dicermati 2 jenis kesalahan yang sering terjadi, yaitu gap dan false alarm. Yang pertama, gap. Gap dapat didefinisikan sebagai tidak mengukur variabel kinerja yang seharusnya diukur, sehingga kita kehilangan variabel kritis yang seharusnya kita kelola. Seperti dijelaskan pada gambar, tingkat kepentingan yang tinggi dan dukungan yang rendah akan menjadi sebuah gap penting tapi tidak didukung. Jadi variabel yang penting namun tidak didukung dengan pengukuran yang sesuai. Kemudian yang kedua adalah false alarm. Dapat didefinisikan sebagai melakukan pengukuran pada variabel-variabel yang seharusnya tidak perlu didapatkan perhatian. Oleh karena itu, dalam false alarm terjadi salah fokus dan memubazirkan usaha serta biaya yang terserap pada aspek-aspek yang tidak penting. Seperti dijelaskan di gambar. Dukungan tinggi, tingkat kepentingan rendah. Maka disebut false alarm karena variabel yang tidak penting malah didukung dengan pengukuran yang dilaksanakan oleh perusahaan. Yang selanjutnya, langkah-langkah penentuan variabel kinerja. Ada 3 langkah, yaitu yang pertama, identifikasi faktor yang mempengaruhi kinerja dengan menggunakan tools pemetaan dan kognitif. Yang kedua, strukturisasi ukuran-ukuran secara hierarki menggunakan tools sebab akibat dan diagram struktur. Yang terakhir, kuantifikasi efek dari faktor terhadap kinerja menggunakan tools AHP dan anal faktor. Yang selanjutnya adalah panduan untuk mengkaji ulang variabel-variabel kunci kinerja. Yang pertama dilakukan di level perusahaan adalah mengkaji ulang faktor keberhasilan kritis dan uji kesesuaiannya saat ini. Setelah dikaji ulang, dikonsultasikan dengan pelanggan atau bisa dikaji ulang dengan cara benchmark. Yang selanjutnya, pilih faktor keberhasilan kritis jika dibutuhkan. Konsultasikan dengan karyawan dan pelanggan. Setelah itu, saran dibutuhkan untuk fokus yang baru dengan cara forum konsultatif dan komunikasi massa. Untuk level kelompok, hal pertama yang dilakukan sama. Kaji ulang keberhasilan kelompok terhadap tujuan jangka pendek dan menengah. Setelah itu, putuskan dalam kelompok apakah indikator kunci kinerja saat ini sudah relevan, bermanfaat, dan bernilai. Setelah itu, tetapkan tujuan kelompok yang baru dan kembangkan IKK kelompok yang cocok untuk digunakan dalam proses perbaikan. Setelah semua selesai, dapat dilakukan revisi display dan pelaporan.
Tahapan yang selanjutnya adalah pengumpulan data. Dalam tahap pengumpulan data ini terdapat 5 tahapan yang harus dilalui. Yang pertama, menentukan kebutuhan data. Yang kedua, rencana pengumpulan data. Yang ketiga, pertimbangan dalam pengumpulan data. Yang keempat, metode pengumpulan. Dan yang terakhir, pengecekan data. Untuk yang pertama, menentukan kebutuhan data. Kita harus memikirkan beberapa hal, yaitu yang pertama fokus pada penilaian organisasi dan kebutuhan untuk perbaikan. Yang kedua harus fleksibel, yang ketiga sederhana dan sejalan dengan kebutuhan perusahaan, dan yang terakhir konsisten dalam melakukan perbandingan. Langkah yang kedua dalam pengumpulan data adalah rencana pengumpulan data. Dalam menyusun rencana pengumpulan data perlu dikaji beberapa hal, yaitu pemahaman mengenai informasi yang dibutuhkan, kemudian pemahaman mengenai sumber informasi, proses pengumpulan data dan laporan secara berkala, biaya pengumpulan data dan perlindungan data. Untuk langkah yang ketiga adalah pertimbangan dalam pengumpulan data. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengumpulan data, yaitu tingkat pengambilan sampel, bias, ongkos, sebaran demografis dan geografis, tingkat akurasi, tingkat kerincian, tingkat respon, kecepatan, dan inputan dari stakeholder. Kemudian untuk langkah yang keempat adalah metode pengumpulan data. Ada banyak sekali metode yang bisa digunakan dalam pengumpulan data. Di antaranya adalah yang pertama data agen, yang kedua observasi langsung, yang ketiga survei dan wawancara, yang keempat penilaian berpasangan atau evaluasi panel para ahli, kemudian yang selanjutnya cost benefit, kemudian studi kasus, konten atau file review, dan focus group. Untuk langkah yang kelima adalah pengecekan data. Perlu dikaji beberapa hal menggunakan daftar pertanyaan mengenai target, frekuensi, sumber data, pemilik data, dan apa yang akan dilakukan oleh pemilik data itu sendiri. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Apabila ada pertanyaan, silakan diajukan di forum diskusi di Siakat. Atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.